Malam teman-teman, saya coba akan menjelaskan tentang penyakit PPOK. PPOK adalah penyakit obstruktif kronik, PPOK singkatannya. Dia adalah peradangan pada paru-paru yang berlangsung dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan kesulitan bernapas, batuk berdahak, dan mengi atau bengek. PPOK merupakan penyakit yang sering terjadi pada perokok aktif dan pasif. Dua kondisi yang paling sering berkembang menjadi PPOK adalah bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis itu terjadi kerusakan pada saluran pernapasan atau pada bronkus. Ini terjadi kerusakan pada bronkus, dan sedangkan pada emfisema merupakan terjadi pada kantung paru-paru atau alveolus. Jadi kantung paru-parunya itu terjadi penumbukan kerusakan. PPOK ini sering menyerang orang yang usia parubaya yang merokok. Seiringan waktu, penyakit ini akan memburuk dan berisiko penyebabnya penderita terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru. Selain itu, penyakit paru obstruktif kronis juga baru bisa meningkatkan risiko penderitaannya terkena COVID-19. Menurut sebuah penelitian, penderitaan PPOK memiliki risiko 5 kali lipat lebih tinggi terkena COVID-19 daripada orang yang tidak menderita PPOK. Jika Anda menderita PPOK dan memerlukan pemeriksaan COVID-19, klik penyebab penyakit paru-paru obstruktif kronis adalah penyakit paru obstruktif kronis terjadi ketika saluran pernapasan dan paru-paru rusak serta mengalami peradangan. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seorang menderita penyakit di antara lain ialah memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok, perokok pasif, terpapar polusi udara, misalnya dari debu jalanan, asap dari kendaraan, atau asap pabrik dan industri. Menderita penyakit asma atau tuberkulosis, infeksi HIV, dan kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan protein alpha-1 antitrypsin AAT. Memiliki keluarga dengan riwayat PPOK berusia 40 tahun ke atas. Gejala penyakit paru-paru obstruktif kronis PPOK berkembang secara perlahan dan tidak menunjukkan gejala khusus pada tahap awal. Gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun ketika sudah terjadi kerusakan yang signifikan pada paru-paru. Sejumlah gejala yang biasanya dialami oleh penderita PPOK adalah napas tersengal-sengal, terutama saat melakukan aktivitas fisik, batuk tidak kunjung sembuh yang dapat disertai dahak, berat badan menurun, mengi, bengek, nyeri dada, lemas, pembengkakan di tungkai. Beberapa metode penanganan PPOK itu: 1. Obat-obatan. Obat yang biasanya digunakan untuk meredakan gejala PPOK adalah obat hirup atau inhaler berupa bronchodilator seperti salbutamol, salmeterol, dan terbutaline. Kortikosteroid seperti fluticasone dan budesonide. Tergantung pada kondisi pasien. Dan dapat juga diberikan pada pasien untuk obat minumnya berupa kapsul atau tablet seperti teofilin untuk mengurangi pembengkakan di saluran napas, mukolitik seperti ambroxol untuk mengencerkan dahak atau lendir, penghambat enzim fosfodiesterase 4 untuk melegakan saluran napas, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan saluran pernapasan, antibiotiknya itu jika terdapat tanda-tanda infeksi paru, dan lakukan terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk memberikan pasokan oksigen ke paru-paru. Pasien bisa menggunakan tabung oksigen portal yang bisa dibawa kemana aja.
terjadi rehabilitasi paru. Rehabilitasi paru adalah fisioterapi dada bertujuan untuk mengajarkan pasien pola makan yang tepat. Alat bantu napas. Jika gejalanya cukup serius, pasien harus menggunakan alat bantu napas berupa mesin ventilator. 5. Operasi dilakukan jika gejala terbuka tidak dapat diredakan dengan obat-obatan atau terapi. Tetapi jenis operasi yang dapat dilakukan antara lain operasi pengurangan volume paru-paru, transplantasi paru, dan bulektomi. Operasi pengurangan volume paru-paru. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian paru-paru yang sudah rusak sehingga jaringan paru-paru yang sehat bisa berkembang. Transplantasi paru-paru adalah operasi pengangkatan paru-paru yang rusak untuk digantikan dengan paru-paru yang sehat dari pendonor. Bulektomi adalah operasi untuk mengangkat kantung udara bule yang terbentuk akibat rusaknya alveolus agar aliran darah menjadi lebih baik. Komplikasi paru obstruktif ini ada pada gagal napas, sleep apnea, diabetes, demensia, hipertensi pulmonal, berat badan turun drastis, malnutrisi, pneumonia, pneumotorak, kanker paru, atrial fibriasis, gagal jantung, depresi, dan cemas. Oke, teman-teman, segitu yang dapat penjelasan saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.